Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah hari ini kebetulan sehat, masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Cuaca seperti apa hari ini, Bu? Cuacanya. Hari ini mendung, eh, enak sih sebenarnya, dingin gitu kan, nggak Dingin Bu ya, panas. nggak panas sekali, nggak dingin kali juga ya Bu. Alhamdulillah. Udah ada kegiatan hari ini Bu di sekolah? Hari ini ada kegiatan buat laporan aja sih, selain mengajar, cuman Heeh. tadi sampai agak telat sih pulang sampai jam 2 lewat baru sampai di rumah. Jadi agak Oke. Oke Ibu. Ibu Sri, Alhamdulillah terima kasih Ibu sudah bisa bertatap Maya kita ya Bu hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. ya, sama-sama. Oke Ibu, di sini kita akan mengadakan kegiatan coaching selama sekitar 15 menit ya Ibu. Kita nggak akan lama. Saya juga bisa pastikan bahwa kegiatan ini adalah sifatnya itu rahasia antara kita aja, walaupun nanti video ini nanti akan kita publish sebagai tugas. Mudah-mudahan tapi kita publishnya itu setelah selesai di apa kita dapat memberikan solusi yang bagus terhadap permasalahan Ibu hari ini atau terhadap tujuan pembicaraan kita hari ini. Dan ini akan ditonton oleh teman-teman CGP yang lain. Diizinkan ya Ibu? Iya, baik diizinkan Ibu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu, kegiatan kita hari ini itu akan membahas tentang apa Ibu? Apa yang akan Ibu bahas tentang kegiatan hari ini? Iya, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang seorang murid saya yang Hmm? kebetulan dia memang berada di kelas 6 SD. Dia laki-laki, tapi dia bermasalah di kelas gitu, ketika dia mengikuti pembelajaran. Dia ini orangnya suka mengganggu teman yang belajar gitu. Jadi ketika guru menyampaikan pembelajaran, teman-temannya jadi ikut terganggu akibat ulah dia tadi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kadang kurang kurang maksimal karena ribut dan sebagainya. Hmm. Anak Oh, tadi. berarti Ibu punya anak kelas 6 SD yang suka mengganggu kawannya ya Ibu, ketika Iya, sedang belajar, seperti itu ya Ibu. iya. Jadi apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini Ibu? Ibu maunya itu seperti apa nantinya? Kalau bisa dari pertemuan yang kita adakan ini, saya dapat memecahkan masalah terhadap anak didik saya. Kemudian diharapkan dia itu nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelasnya. Tidak hanya satu pelajaran yang ia sukai. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti Ibu menginginkan anak tersebut menyukai semua pembelajarannya Ibu, bukan hanya satu pelajaran aja, sehingga dia Iya, tidak mengganggu kawannya ketika belajar, seperti itu Ibu. iya seperti itu, Ibu. Oke, kalau menurut Ibu tadi, menurut kriteria anak yang Ibu ceritakan tadi, anak tadi kalau Ibu buat, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan dalam pembelajaran? Kalau seperti itu sih menurut saya sih belum sesuai ya Bu Eliza. Kenapa? Karena memang diharapkan kan seorang murid itu bisa mengikuti pembelajaran yang baik di kelas, kemudian dia tidak mengganggu temannya, kemudian kan dia juga sudah sepakat ya untuk mengikuti kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru. Jadi menurut saya eh, belum tidak seperti yang saya harapkan gitu. Berarti anak tersebut belum seperti yang Ibu harapkan karena belum sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ya Ibu. Ya. Iya, kalau Ibu membuat skala atau skala penilaian terhadap tindakan anak tersebut berada di skala berapa ya Ibu? Kira-kira di skala 6 Bu juga. Hmm? Apa sebabnya Ibu memberikan anak tersebut skala 6?
Ya saya pikir kalau di sekolah itu memang ini ya cukup tidak maksimal sih di dia mengikuti pembelajaran. Jadi ya, skala 6 itu sesuai dia. Oh, berarti skala 6 itu untuk apa namanya karena anak tersebut belum secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Ya. Iya. Jadi kalau Ibu keinginan Ibu untuk anak tersebut itu berada di skala berapa, Ibu? Kalau saya menginginkan dia di skala 8 ya. Mungkin kalau sudah di skala 8 itu kan dia saya pikir sudah maksimal gitu dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yaitu tidak hanya menyukai satu pembelajaran saja yaitu PJUK di kelas. Jadi dia juga bisa mengikuti pembelajaran yang lainnya dengan baik seperti itu. Oh, berarti gambaran Ibu untuk keinginan anak tersebut berada di skala 8 itu dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak hanya menyukai satu pembelajaran saja. Seperti itu, Ibu. Apakah Iya, benar? Iya. anak satu. Jadi, rencana atau strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut berada di posisi 8 seperti yang Ibu inginkan? Ya, saya berencana dia itu kan suka pembelajaran PJOK. Sementara di PJOK itu kan sukanya main di luar lapangan seperti itu, praktik ya, bergerak, dan itu yang ia sukai. Jadi saya berpikir anak tadi kalau di dalam kelas kan apa namanya terkukung itu mungkin tidak bebas dia seperti itu ya kan. Jadi saya pikir saya mau mengajak dia kalau di pembelajaran IPA itu mengajarnya untuk praktek, lebih banyak ke prakteknya gitu. Tidak monoton di kelas saja gitu kan. Jadi saya bisa ajak dia untuk ke musola, praktek langsung dia untuk sholat seperti itu misalnya karena memang di kelas 6 itu kan ya jadi saya pikir kan saya lebih banyak mengajak dia untuk keluar kelas gitu ya sholat untuk praktek sholat misalnya saya pikir dia mau saya jadikan misalnya sekali-sekali atau dia muazin supaya dia lebih apa ya bisa percaya diri seperti itu. Jadi rencana saya memang tidak hanya di kelas untuk dia, tapi lebih banyak ke prakteknya. Oke, berarti kalau untuk pelajaran PA Ibu mengampu pelajaran PA Ibu? Iya. Iya, Oke, jadi kalau untuk pelajaran PA Ibu lebih kepada memberikan dia praktek ya Ibu, karena dia menyukai pelajaran PJOK. Seperti itu Ibu. iya, Kalau untuk pelajaran yang lainnya, bagaimana Ibu menerapkan strategi ini? Biar anak tersebut menyukai semua pembelajaran, bukan hanya pelajaran PJOK saja yang berada di luar kelas. Seperti itu Ibu. Boleh diceritain? oh, boleh itu. Jadi kalau misalnya dia untuk pelajaran lain, saya kan sudah pernah juga sih konsultasi gitu sama wali kelasnya, kenapa anakku seperti itu gitu kan. Kemudian kami mencari solusinya dengan cara menjumpai terlebih dahulu dengan kepala sekolah gitu. Gimana sih anak ini mau kita apakan gitu kan nggak mungkin aja dia pelajaran setiap pembelajaran kita itu mengganggu kawan kan. Jadi intinya adalah eh, dia itu belajar di pembelajaran TJOK diizinkan, tetapi dia juga harus mengikuti pembelajaran yang lain yaitu dengan cara dia belajar dengan guru di perpustakaan. Jadi setiap hari yaitu belajar matematika selama 2 jam misalnya. Selebihnya dia itu bisa mengikuti pembelajaran PJOK sesuai yang dia inginkan. Seperti itu Bu. Setiap Oke. hari. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu strateginya. Berarti nanti anak tersebut akan belajar di perpus juga ya Bu untuk mengganti suasana belajar dia. Ya. Jadi kapan Ibu akan menerapkan strategi ini? Eh, Secepatnya sih saya akan terapkan strategi itu gitu kan supaya bisa anak tadi tidak berkelanjutan larut dalam pembelajaran yang salah sih sebenarnya.
Oke, Bu. Jadi secepatnya akan dilakukan strategi tersebut. Jadi, jika secepatnya, apa ukuran keberhasilan yang menandakan anak tersebut sudah berhasil berada di skala yang Ibu inginkan? Tadi skala 8 ya, Ibu? Iya, Iya. Itu menandakan keberhasilannya itu pas kapan? Ketika kapan Ibu melihat, oh anak ini sudah berhasil ini, sudah menyukai beberapa mata pelajaran bukan hanya PJOK saja. iya, saya pikir dia dikatakan berhasil seandainya dia itu sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan kelas, tidak lagi mengganggu teman-temannya. Itu ukuran saya ya. Dan dia sudah berkeinginan mau mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan temannya di dalam kelas. Kalau dia Oke. hanya sendiri mengikuti pembelajaran dengan guru di perpustakaan, mungkin kan agak apa ya, kurang gitu. Jadi saya pikir keberhasilan dia itu supaya dia bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan temannya lagi di dalam kelas. Supaya dia tidak hanya menyukai satu pelajaran saja. Seperti itu, Bu. Oke, jadi standar keberhasilan anak tersebut sudah berada di tempat atau di skala yang Ibu inginkan, ialah ketika dia sudah ingin belajar di dalam kelas ya Ibu, kemudian dia sudah tidak mengganggu temannya lagi ketika belajar. Iya, Seperti itu Ibu? iya. Iya. Jadi siapa saja Ibu yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan strategi ini? Eh, Mungkin itu bisa guru kelas bersama dengan peserta tadi, karena kan kalau guru agama cuma 3 jam ya seminggu, jadi lebih banyak ke guru lagi. Saya pikir saya bekerjasama dengan guru kelas, guru TK juga. Berarti sama wali kelas ya Ibu? Iya, Dan guru-guru mata pelajaran yang pernah masuk ke tempat dia. Seperti itu Ibu. Ya, oke Bu. Kita akan melakukan tindak lanjut kira-kira hari apa ya Bu? Atau berapa minggu ke depan? Kita akan berjumpa lagi untuk membahas evaluasi tentang kira-kira insya Allah sudah bisa, apa lagi ya Bu kalau boleh, kira-kira seminggu lagi. seminggu lagi ya Bu. Ya, Oke, berarti seminggu lagi kita akan berjumpa lagi ya Bu, membahas tentang perkembangan strategi yang udah Ibu terapkan kepada anak tersebut dengan perkembangan apakah anak itu sudah berada di skala atau posisi yang sudah Ibu inginkan. ya. Seperti itu Ibu. Oke Ibu, baiklah. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu. Nanti kita akan berjumpa lagi. Iya, Alhamdulillah. di perjumpaan yang akan datang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Waalaikumsalam Ibu Sri. Selamat sore. Apakah Bu Elisa sehat hari ini? Sore Ibu, Alhamdulillah sehat sekali hari ini Ibu. Terima kasih sudah bisa kita berjumpa di dunia maya ya. Walaupun kita tidak ketemu langsung, tapi kita masih bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik Ibu, jadi pertemuan kita kali ini kita mau bahas apa ya Bu ya? Oh, Lija ada sesuatu hal yang ingin dibahas Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu Liza dalam permasalahan ini. Permasalahan ya Bu. Karena bagi Liza itu suatu masalah. Ada anak di kelas Liza kan Ibu. Kalau kita lihat postur badannya itu dia besarnya hampir sama seperti Liza. Tapi kalau kita lihat dari segi akalnya, dia masih jauh sekali dari teman-teman yang lain. Jadi ketika menghafal itu Ibu, ada suatu momen dia itu merajuk. Dia nggak mau menghafal. Jadi ketika waktu hafalan dia merajuk, dia nggak mau setor sampai selesai hafalan itu atau sampai selesai waktu menghafal. Tapi nanti ketika sudah waktu pose dia seperti biasa lagi. Terkadang itu menjadi suatu masalah karena setiap dia tidak bisa, dia selalu melakukan hal seperti itu. Dia uring-uringan, dia mut-mutan, dia nggak mau membaca,
hafalannya ibu, dia nggak mau setor seperti itu. Itulah yang ingin saya ceritakan ke ibu hari ini. Ya, itu setiap hari ya Bu Eliza ya? Tidak setiap hari ibu, tapi dia seperti misalnya hafalan baru. Hafalan baru itu kan agak lama. Jadi misalnya hari ini dia merajuk nih. Besoknya dia bisa, dia nggak merajuk. Nanti udah kita tambah lagi hari ketiganya. Nanti merajuk lagi karena nggak bisa seperti itu ibu. Jadi mereka itu Iya. memang seperti trik ya, trik bagi dia ketika dia tidak mau menambah hafalan atau dia tidak mau membaca, dia akan melakukan hal seperti itu dan terus berulang. Pernahkah Ibu Eliza ini dengan orang tuanya gitu? Apa Pernah dia ibu, dari gitu udah memang bermasalah dari rumah kan? Nggak tahu. pernah pernah tanya sama orang tuanya, kata orang tuanya dia memang seperti itu Umi. Memang itulah senjata dia untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya, terutama ayahnya. Jadi ketika dia tidak diberi keinginan dia di rumah oleh ayahnya dia akan berbuat seperti itu. Jadi orang tuanya akan memberikan. Kalau dari orang tuanya ibunya itu kan guru juga. Kalau nggak salah Liza guru SMK kan ibu. Dia seperti itu juga bilangnya Umi, saya juga sudah kewalahan di rumah dia juga seperti itu. Tapi anak tersebut Umi, kalau dia sudah suka sama sesuatu hal, dia akan ingat. Misalnya kalau hari Minggu itu kan ada futsal kami kan Bu, ada kegiatan futsal. Jadi ketika ekstrakurikuler futsal itu dia bangun lebih pagi. Dia akan lebih Hmm, cepat bangun, dia akan menyetel diri dia untuk apa namanya? Untuk aktif dalam kegiatan itu. Seperti itu Ibu, dia kalau sudah suka sama sesuatu. Tapi kalau dalam hafalan ini ya seperti itu Ibu, dia buat. Padahal kan kalau hafalan kan intrakurikuler kan, iya. yang di sekolah, kalau futsal kan di luar, seperti itu. Gitu. Baik, Bu Eliza. Jadi dari pertemuan kita kali ini, kira-kira apa yang Bu Eliza apa namanya ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini apa yang Bu Eliza harapkan gitu? Ukuran keberhasilannya kan Ibu Liza tuh maunya anak itu ketika hafalan itu nggak ada lagi lah istilahnya drama merajuk, nggak mau baca atau dia secara mandiri bisa menyetorkan hafalannya seperti itu Ibu, atau dia em, bertanggung jawab sama hafalannya yang di rumah. Jadi ketika jam hafalan itu dia memang sudah dengan sukarela menawarkan diri untuk melakukan kegiatan setoran terlebih dahulu tanpa ada merajuk-merajuk. Seperti itulah Ibu. Iya. Jadi menurut Bu Eliza, nah tadi belum sesuai ya dengan apa yang Bu Eliza harapkan gitu ya. Sudah sesuai atau belum gitu. Belum Ibu. Kalau Hmm. menurut Eliza belum ya, karena anak tersebut kalau di keyakinan kelas yang udah dibuat bersama, dia belum bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi kan ada hafalan itu kan sebagai tugas setiap harinya. Jadi dia belum bertanggung jawab seperti itu. Dia tidak mandiri dalam setiap tugas-tugasnya. Seperti itu Ibu. Jadi belum sesuai sama Liza. Iya. Kira-kira di skala berapa ya Bu Eliza anak tersebut menurut Bu Eliza? Hmm, Untuk anak tersebut Ibu. iya. Untuk anak tersebut sepertinya masih di skala 5 ya Ibu. Dia mau Hmm, menghafal hari-harinya biasa aja, iya. tapi hari-hari lain dia juga nggak mau menghafal, jadi masih berada di skala 5 Ibu. Iya. Mengapa Bu Eliza katakan dia di skala 5? Ya karena menurut Liza kan Bu, dia kadang-kadang mau menghafal, jadi kadang-kadang enggak, seperti itu. Jadi kan kalau nilai kadang-kadang itu kan biasanya ada di angka 5 ya Ibu, tengah-tengah. Ya, Kadang tidak dia mau, tidak kadang full kan? enggak gitu. Ha, jadi di tengah kita mau kasih nilai tinggi kali pun kadang dia tidak mau menghafal, kita kasih nilai rendah pun dia kadang-kadang mau menghafal. Jadi kasih yang tengah-tengah aja Ibu. Sepertinya Iya. itu. Baik, jadi dari apa yang sudah Ibu Eliza ungkapkan, kira-kira Bu Eliza inginnya anak itu berada di skala berapa?
Iza pengennya itu kan Bu, dia itu di skala 8 ya Ibu. Skala yang nggak terlalu, kita nggak mungkin mengharapkan anak itu oh langsung bisa ke angka 10, enggak, minimal ke angka 8 aja dulu untuk tahap awal dia memulai mandiri ya, mandiri terhadap tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Baik, Bu Eliza. Kira-kira untuk mencapai skala 8 itu apa rencana Bu Eliza agar tercapai di skala 8 itu, Bu Eliza? Jadi rencana rencana Lisa kan Bu buat strategi itu seperti adanya reward ya. Mungkin walaupun kita ketahui nggak semua anak itu termotivasi sama reward, tapi apa salahnya kita mencoba terlebih dahulu kan Ibu. Jadi setelah saya melihat beberapa orang di sekolah saya, guru-guru lain juga memberikan reward kepada anak-anak didiknya dalam menghafal. Jadi saya ada keinginan untuk membuat kartu stempel, Ibu. Jadi ketika anak-anak yang memang bisa menghafal secara lancar, baik itu hafalan barunya atau hafalan lamanya, jadi saya berikan satu stempel. Nanti stempel itu dikumpulkan menjadi 5 misalnya, atau maksimalnya itu 3 atau 4 buat kesepakatan bersama kan Ibu. Jadi ketika anak itu sudah mendapatkan stempel itu bisa mereka tukarkan. Jadi satu hari itu mereka mau apa, mau enggak menghafal, jadi ada free-nya seperti itu, Ibu. Itu masih rencana strategi yang mau diterapkan di kelas. Kira-kira strategi itu berapa lama ya Bu bisa Ibu Eliza terapkan nantinya supaya tercapai gitu? Sepertinya sekitar 2 minggu ya Ibu, kita lihat perkembangannya dulu. Jadi kan mungkin hari-hari pertama itu mereka masih penyesuaian dulu, masih pengenalan dulu. Jadi hari pertama nggak tahu. Jadi seminggu itu kan Bu, kami ada hafalan itu sekitar 4 hari. Jadi dimulai Oh, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jumat itu lebih kepada ngulang hadis dan P5. Jadi nggak ada waktu untuk mengulang hafalan. Jadi sekitar 4 hari Ibu. Kemungkinan kalau mereka memang lancar dari hari Selasa sampai 5 hari ke depan, kemungkinan minggu keduanya kan Bu baru kita tahu perkembangannya seperti apa, apakah mereka ataukah apakah anak tersebut mulai mempunyai tanggung jawab mandiri terhadap tugas yang diberikan ataukah tidak. Mungkin sekitar 2 minggu Bu. iya, 2 minggu ya untuk menerapkan strategi itu. Berarti ukuran keberhasilan Bu Eliza itu di mana ya bisa dikatakan berhasil anak tadi gitu? Oh, kalau anak tersebut berada di eh, apa sudah dikatakan berhasil itu ketika tidak ada yang namanya drama merajuk lagi, menurut Lija Ibu. Kemudian sudah mandiri terhadap hafalannya. Dia sudah mampu apa namanya membuat antrian setoran paling awal atau 3 awal seperti itu. Jadi inginnya itu anaknya lancar menghafal tanpa ada banyak sekali tingkah laku dia yang memang kurang berkenan, misalnya merajuk atau marah-marah atau uring-uringan, Ibu. Ya, sudah ada ini ya sadar sendiri gitu Mm-mm. ya. Iya, Ibu sudah memiliki kesadaran sendiri secara mandiri kan, Bu? Berarti siapa saja ya Bu Eliza yang kira-kira terlibat untuk membantu strategi ini agar berhasil? Strategi ini mungkin bisa Lija sampaikan ke orang tua ya, Bu. Ke orang tua terlebih dahulu, bagaimana reward yang akan diberikan, bagaimana meminta tolong bantuan kepada wali murid yang ada di kelas, minta tolong Bunda, tolong bantu Ananda di rumah untuk memberikan motivasinya atau untuk memberikan semangatnya untuk mengulang hafalan. Kemudian rencana selanjutnya saya akan menyampaikan ini kepada kepala sekolah Ibu, sekaligus meminta izin untuk menerapkan strategi ini di dalam kelas. Oke, baik Bu Eliza, kira-kira dari pertemuan ini kapan ya kita bisa ketemu kembali untuk evaluasi gitu apakah sejauh mana keberhasilan nantinya yang Bu Eliza terapkan. Iya, sepertinya 2 minggu ke depan ya Ibu, karena kan kita lihat dulu perkembangan anaknya
seperti yang saya jelaskan tadi, kayaknya minggu 2 minggu ke depan lah kita jumpa, Bu. Mungkin udah ada perkembangan ya, Ibu. Mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini saya sudah mulai terbuka untuk membuat rencana atau strategi terhadap permasalahan saya. Sebenarnya memang agak pusing ya, Ibu, menghadapi anak-anak yang banyak merajuknya. Jadi memang Iya, butuh kegiatan seperti ini untuk mengetahui apa sih strategi yang tepat. Mudah-mudahan strategi saya tepat ya, Ibu, untuk iya, memberikan reward stempel itu kepada anak-anak. iya, baik. Mudah-mudahan Bu Elisa ya. Iya, Baik, Ibu. insya Allah kita jumpa 2 minggu ke depan. Terima kasih sudah kita bertemu untuk hari ini. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.